aku Nazia Nisa dari kelas 11 6. Aku berasal dari sekolah SMA Yadika 13 Tambun. Di sini aku bakal ngejelasin tentang materi karya ilmiah Bahasa Indonesia kelas 11 semester 2. Jadi simak videonya yuk! Jadi materi karya ilmiah bab 2 tentang merancang karya ilmiah itu yang pertama ada pengertian, karakteristik, ciri-ciri, dan jenis karya ilmiah. Yang kedua ada identitas informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Yang ketiga ada rancangan informasi, tujuan, esensi dalam karya ilmiah. Yang keempat ada analisis, sistematika, dan kebahasaan karya ilmiah. Yang kelima, ada pengonstruksian karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah itu adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah, berdasarkan data dan fakta atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi. Informasi tersebut merupakan hasil pengamatan dan penelitian. Karakteristik karya ilmiah. Yang pertama itu ada karya ilmiah merupakan hasil kajian literatur atau laporan pengamatan dan penelitian. Yang kedua itu ada karya ilmiah menampilkan pemahaman penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, ada karya ilmiah menampilkan kemampuan meramu berbagai sumber informasi ke dalam sebuah karya tulis yang utuh. Ciri-ciri karya ilmiah itu ada 7. Yang pertama, logis. Segala keterangan dapat diterima akal. Yang kedua itu ada sistematis. Urutan yang berkesinambungan. Yang ketiga itu ada objektif. Keterangan yang tersaji apa adanya. Keempat itu ada tuntas. Kupasan terperinci dan lengkap. Yang kelima itu kebenarannya dapat diuji. Yang keenam berlaku umum, kesimpulan bagi semua populasi. Yang ketujuh itu ada karya ilmiah menggunakan bahasa buku dan tata tulis yang sesuai dengan kaidah bahasa. Jenis-jenis karya ilmiah itu ada artikel, skripsi, tesis, disertasi, makalah. Bentuk karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama bentuk populer, yang kedua bentuk semi formal, yang ketiga itu bentuk formal. Struktur karya ilmiah bentuk populer. Yang pertama itu ada bagian awal atau pengantar ke bagian inti. Yang kedua itu bagian tengah atau sajian gagasan pokok yang disampaikan. Yang ketiga itu bagian penutup atau simpulan, kritik, dan saran. Struktur karya ilmiah bentuk semi formal. Yang pertama itu ada halaman judul, yang kedua itu ada kata pengantar, yang ketiga itu daftar isi, yang keempat itu pendahuluan, yang kelima itu pembahasan, yang keenam itu kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Struktur karya ilmiah bentuk formal. Yang pertama itu ada bagian awal atau halaman sampul luar, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Yang bagian utama itu atau pendahuluan, isi, dan penutup. Dan bagian akhir atau daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Unsur-unsur karya ilmiah itu yang pertama ada topik, yang kedua ada judul, yang ketiga pendahuluan atau latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan pemanfaatan penulisan karya ilmiah. Yang keempat itu ada tinjauan pustaka. Yang kelima itu ada metode penelitian. Yang keenam pembahasan, yang ketujuh simpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Presentasi karya ilmiah dalam diskusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Melalui forum diskusi, masalah dalam karya ilmiah dapat diselesaikan lebih baik karena melibatkan banyak orang. Langkah-langkah menyajikan karya ilmiah dalam diskusi. Yang pertama itu, perkenalkan diri kepada peserta diskusi secara singkat dan jelas. Yang kedua itu, sampaikan masalah umum dari karya ilmiah yang akan dipaparkan. Yang ketiga, paparkan pokok-pokok isi masalah dengan bahasa yang mudah dipahami peserta diskusi. Yang keempat, sertakan ilustrasi dan fakta penting yang mendukung masalah yang dipaparkan. Yang kelima, akhiri paparan dengan menyampaikan simpulan dari karya ilmiah tersebut. Analisis kebahasaan dalam karya ilmiah. Yang pertama itu ada pemilihan kata. Yang kedua, penggunaan ejaan.
Yang ketiga, penulisan kalimat. Yang keempat, penulisan paragraf. Terakhir, langkah-langkah menyusun kerangka karya ilmiah. Yang A, menentukan tema atau topik karya ilmiah. Yang B, membatasi topik karya ilmiah. Yang C, menentukan masalah dan tujuan penelitian. Yang D, mendaftar gagasan yang akan dikembangkan dalam karya ilmiah berdasarkan tema atau topik yang harus dipilih. Yang E, menyusun kerangka karya ilmiah. Yang F, mengumpulkan bahan. Yang G, pengembangan kerangka karangan menjadi karya ilmiah utuh dan lengkap. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan atau salah kata dari penjelasan saya. Terima kasih dan jangan kapok-kapok lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.